Di tengah pesatnya perkembangan kota, profesi tukang patri ternyata masih bisa ditemui meski jumlahnya tidak banyak. Seperti di kota Bandung dengan tarif terbilang murah, jasa tukang patri jadi pilihan warga untuk memperbaiki wajan ataupun panci. Inilah sisi kota. Kawasan Bandung, Jawa Barat terus bertransformasi menjadi kota besar. Di tengah perubahan itu masih tersisa profesi lama yakni tukang patri. Seorang perajin logam yang memperbaiki peralatan rumah tangga seperti panci dan perkakas aluminium lainnya. Dahulu mereka mudah ditemui di berbagai sudut kota. Namun kini keberadaannya sulit ditemui seiring perkembangan waktu. Terus terang saya merasa kesulitan untuk mendapatkan tukang patri di wilayah Bandung Raya. Sudah beberapa hari saya coba mencari, nggak dapat. Tapi akhirnya di hari keberapa ini, hampir 1 pekan, akhirnya saya menemukan tukang patri yang kemudian masih bertugas. Yang ada di depan saya ini, kita coba ikuti ya bagaimana keseharian mereka menjadi tukang patri di wilayah Bandung ini. Yuk. Lelaki lanjut usia ini bernama Urip Koswara. Menginjak usia 64 tahun, Abah Urip masih harus bekerja menghidupi keluarga. Menjadi seorang tukang patri sudah ia lakoni sejak awal tahun 80-an. Sejak saat itu hingga kini, Abah Urip berkeliling dengan berjalan kaki, menyusuri berbagai tempat untuk mencari pelanggan yang ingin memperbaiki perkakas dapur untuk dipatri. Terik panas hingga dingin hujan tak pernah menjadi penghalang bagi Urip untuk bekerja. Dengan membunyikan alat bernama kecrek, Urip terus berusaha memberi tanda kepada warga bahwa keahlian patrinya bisa digunakan. Saya sudah sama Mbak Urip, salah satu tukang patri di wilayah Bandung. Mbak, sudah jalan dari jam berapa tadi? Dari jam 6. Dari jam 6 pagi memang biasa kayak gitu? Iya. Udah dapat pelanggan? Belum. Oke. Belum pernah. Belum dapat pelanggan sampai setengah hari ini ya? Iya. Memang agak sulit sekarang atau gimana cari pelanggan? Ya sulit sekali sekarang. Oke. Gak kayak dulu. Mhm. Kalau dulu zaman itu kompor. Hmm. Zaman itu seng talang di atas tuh. Banyak pekerja. Sedikitnya, Abah Urip setiap hari berjalan sejauh 10 km untuk mencari rezeki. Setengah hari sudah Abah Urip berjalan mencari pelanggan. Sayangnya, belum ada satupun yang meminta bantuan jasanya. Jika dilihat waktu memasuki zuhur, Urip memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil menjalankan kewajibannya yakni sholat. Di tengah lelahnya mencari nafkah, masjid selalu menjadi tempat bagi Abah Urip mengumpulkan tenaga dan menyerahkan segala urusannya. Saya baru sekitar 4 jam lah ya jalan bersama dengan Abah Urip ini. Ternyata banyak hal yang kita bisa contoh begitu ya. Selain tadi beliau kerja kerasnya luar biasa untuk mendapatkan rezeki, tapi ya satu hal yang kemudian tidak pernah dilupakan adalah soal ibadah. Jadi setiap berjalan bertemu masjid, kemudian juga akan sholat menjalankan kewajibannya begitu ya. Sampai Abah Urip ini juga punya baju ganti untuk kemudian yang selalu ia bawa untuk menjalankan ibadah. Karena kalau misalkan menggunakan baju yang lain, takutnya kotor dan juga seterusnya. Menjadi tukang patri dengan penghasilan pas-pasan adalah jalan ia berikhtiar. Selebihnya ia hanya berserah. Tujuan Bapak itu, kerja itu untuk mencari nanti akhirat. Untuk menafkahi anak, istri, cucu semua. Itu kan niatnya kan ibadah. Walaupun kerja apapun juga hasilnya itu kan hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah yang menentukan. Itu untuk tujuannya kan untuk ibadah. Cerita serupa datang dari Aming yang juga telah lebih dari 2 dekade menjalani profesi tukang patri. Hari ini, Aming tengah menyusuri salah satu perumahan di Kabupaten Bandung. Membawa tas berisi peralatan patri seperti anglo, tang, palu, aluminium, dan batang timah. Aming kemudian membunyikan keprak memberi tanda bahwa jasa patri telah datang. Usai berjalan sekitar 1 jam, Aming akhirnya mendapat 1 pelanggan. Sebuah panci yang bocor harus diperbaiki. Tanpa banyak bicara, ia langsung memanaskan batang timah di atas anglo dan langsung memperbaikinya. Gerakannya terlihat terbiasa, hasil pengalaman puluhan tahun menjual keahlian yang sama.
Mendapat satu pelanggan bagi Aming adalah keberuntungan, karena beberapa kali Aming sempat tak mendapat pelanggan sama sekali. Kondisi ini jelas berbeda jika dibandingkan masa kejayaan Jasa Patri sebelum awal tahun 2000-an. Bagus kena dulu deh, zaman banyak kompor minyak tanah. Nah, itu bagus dulu mah pan buat belandernya kompor, ganti bawahnya kompor, minyak tanahna banti padah minyak tanahna gitu. Kalau dulu sehari bisa berapa? Dulu mah sekali pan nujunya masih kena murah hargana. Paling-paling kan 80, 30 ribu, 50 ribu dapat dulu mah gitu. Bagi Deni Inggris Ningsih, seorang ibu rumah tangga, kehadiran tukang patri seperti Aming merupakan sebuah keberuntungan. Karena sekarang jasa patri sudah sangat jarang ditemukan. Baginya, memperbaiki panci yang bocor jauh lebih hemat daripada membeli baru. Sehingga jasa patri sangat membantu, apalagi nenek 3 cucu ini masih mengandalkan peralatan masak di rumah. Di Patri itu kondisi panci masih bagus, terus bocornya juga sedikit, jadi ya daripada dibuang kan mubazir, jadi ya ibu tambal gitu. Nunggunya lama ya? Tukang Patri ya, kebetulan ini juga rezeki ada yang lewat. Di tengah arus modernisasi kota Bandung, profesi tukang patri seperti Urip dan Aming masih bertahan meski semakin jarang ditemui. Dengan tarif murah mulai dari Rp10.000, jasa mereka masih membantu warga yang memilih memperbaiki peralatan daripada membeli baru. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.